Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Langkah-langkah berpikir ilmiah ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Dan yang ketiga, menformulasikan hipotesis. Yang keempat, memproyeksikan konsekuen atau akibat-akibat yang akan terjadi. Yang kelima, yaitu melakukan pengujian hipotesis. Jadi, langkah-langkah kita berpikir ilmiah, kita harus melakukan 5 tahap yang telah disampaikan tadi. Adapun pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah. Pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah ini ada 3. Yang pertama, pola pikir induktif. Yang kedua, pola pikir deduktif. Dan yang ketiga, gabungan dari pola pikir induktif dan deduktif. Lalu, adapun beberapa yang bisa dilakukan dalam pendekatan non-ilmiah, yaitu yang pertama, akal sehat. Yang kedua, pendapat otoritas ilmiah seseorang. Yang ketiga, intuisi. Dan yang keempat, coba dan salah. Selanjutnya, yaitu tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Pertama, pengertian, yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Adapun karakteristik penelitian pendidikan yang pertama, objektif, kecepatan, verifikatif, penyelesaian ringkas, empiris, dan penalaran logis. Adapun tujuan, yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Dan yang ketiga, menerangkan. Berdasarkan jenisnya ini, penelitian terbagi atas 3. Yang pertama, penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Lalu, apa fungsi dari penelitian pendidikan? Berdasarkan tujuannya, maka fungsi dari penelitian pendidikan yaitu penelitian deskriptif, penelitian prediktif, dan penelitian imperatif serta penelitian penjelasan. Selanjutnya, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, gabungan, atau mix. Pertama, kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma postropis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan kuantitatif menunjukkan hubungan antara variabel, menguji, mencari, dan menjelaskan atau mempunyai nilai atau prediktif. Eksperimen variasi, penjelasan berdasarkan pembuktian, dirancang dalam percobaan atau situasi laboratorium, deskripsi secara numerik dan intensial statis, selalu melakukan perlakuan. Pengumpulan data dalam kualitatif ini, yang pertama penciptaan, observation, indent interview, dokumen, dan triangulasi. Sedangkan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Struktur kasus dalam kualitatif ini yaitu struktur kasus deskripsi atau pengembangan, penjelasan berdasarkan dikondisikan sealamiah mungkin, deskripsi secara variabel, dan pengumpulan data secara langsung dan tidak terstruktur. Adapun tujuan dari kualitatif yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, mengembangkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Teknik pengumpulan data dalam kualitatif ini yaitu kuesioner dan observasi serta wawancara terstruktur. Adapun gabungan atau mix,
Pendekatan gabungan merupakan pendekatan penelitian yang memadukan penjaringan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini cenderung didasarkan pada paradigma pragmatik atau seperti orientasi sequence, orientasi masalah, dan pluralistik. Tujuan penelitian gabungan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara komprehensif yang tidak cukup mampu dijawab oleh peneliti apabila menggunakan satu metode penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian pendidikan. Ragam dan jenis metodologi penelitian ada 7. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan, penelitian ditinjau dari pendekatan, penelitian ditinjau dari bidang ilmu, penelitian ditinjau dari tempatnya, penelitian ditinjau dari hasilnya dan variabel, serta penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian bidang pendidikan yang pertama, penelitian bidang ilmu dan praktik pendidikan. Kedua, penelitian bidang ilmu, praktik kurikulum dan pembelajaran. Ketiga, penelitian bidang ilmu dan praktik bimbingan dan konseling. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian dibagi atas 2, penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Sementara penelitian kualitatif juga dibagi atas 2, yaitu penelitian kualitatif non-eksperimen dan penelitian kualitatif interaktif. Pada penelitian kualitatif non-eksperimen itu terbagi atas 11. Yang pertama, penelitian deskriptif, penelitian survei, penelitian ekspos fakta, penelitian kooperatif, penelitian korelasional, penelitian tindakan, penelitian pengembangan, penelitian eksperimen semu, penelitian eksperimen lemah, dan penelitian subjek tunggal. Sementara pada penelitian kualitatif interaktif terbagi atas 6. Yang pertama, studi etnografis, studi historis, studi fenomenologis, studi kasus, studi dasar, dan studi kritis. Selanjutnya, yaitu komponen laporan proposal atau skripsi dari berbagai penelitian. Komponennya ada yaitu judul penelitian, latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, knowledge translation, tim peneliti dan keahlian masing-masing, komunitas dan macam keterlibatannya, lampiran yang terdiri dari daftar rujukan, jadwal penelitian, rencana anggaran, dan surat kesepakatan dengan komunitas mitra. Proposal penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu komponennya judul, latar belakang, fokus masalah atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kajian teoretik atau kerangka konseptual, hipotesa penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, lampiran yang terdiri dari daftar rujukan, jadwal penelitian, rencana anggaran, dan kurikulum si peneliti. Sedangkan proposal penelitian yaitu pertama judul penelitian, isu dan fokus penelitian, alasan memilih komunitas sebagai subjek penelitian, kondisi komunitas saat ini, kondisi komunitas yang diharapkan, strategi yang akan digunakan, serta pihak yang akan dilibatkan. Selanjutnya, tahapan atau prosedur dari berbagai penelitian pendidikan. Tahapan-tahapan penelitian pendidikan yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, penelusuran pustaka. Yang keempat, rancangan penelitian. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, pengolahan data. Dan yang terakhir, penyumpulan hasil. Keterbatasan penelitian pendidikan. Yang pertama, kurangnya kemampuan dalam meyakinkan bahwa model, metode, strategi yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu membawa perubahan positif. Hasilnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. Kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan. Teknik mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Dapat terjadi salah pengentrasan, seringkali pembuat keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja. Yang selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan beserta solusinya.
Adapun hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan, yang pertama, kurang mampu meneliti dan menulis hasil penelitian. Yang kedua, tidak adanya panduan penulisan penelitian. Yang ketiga, tidak adanya biaya penelitian. Dan yang keempat, kurangnya sarana penunjang penelitian. Lalu, apa solusinya? Yang pertama yaitu dengan melakukan sosialisasi guru sebagai tenaga profesional dan memotivasi guru untuk melaksanakan penelitian pendidikan. Yang kedua, dengan adanya didikan dan penulisan hasil penelitian untuk guru. Yang ketiga, mengadakan buku penelitian, buku hasil penelitian, dan pandu penulisan hasil penelitian pendidikan. Dengan adanya pembiayaan penelitian pendidikan yang cukup. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.